Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku kelas 3, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 2 ya, dengan tema senangnya belajar surat An-Nasr. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca surat An-Nasr dengan baik dan kemudian cara menulis surat An-Nasr dengan baik. Sebagai kompetensi inti pada pembelajaran kali ini adalah mudah-mudahan kita mampu menerima dan menjalankan agama yang kita anut, kemudian bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, kemudian bisa memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu ya tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah, serta pada akhirnya nanti kita bisa menunjukkan, bisa mencerminkan perilaku sebagai anak yang beriman dan berakhlak mulia. Dan sebagai kompetensi dasarnya adalah mudah-mudahan kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil ya. Tartil itu sesuai tajwidnya, sesuai kaidah bacaannya baik dan benar, kemudian bisa menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nasr, kemudian bisa membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dengan benar serta bisa menuliskan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mudah-mudahan siswa mampu membaca Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar, kemudian mampu menunjukkan hafalan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar, dan mampu menulis kalimat surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 dengan benar. Dan yang selanjutnya adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr ya. Sebelum kita masuk ke bacaannya surat An-Nasr, terlebih dahulu mari kita kenal dulu ya bahwa surat An-Nasr, An-Nasr sendiri itu artinya adalah pertolongan ya, pertolongan Allah. Surat An-Nasr adalah surat urutan ke-110 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Madaniyah, walaupun jumlah ayatnya ada 3 sedikit, yang mana biasanya yang ayat-ayat sedikit itu biasanya makiyah ya, tapi pada surat An-Nasr ini surat tergolongnya adalah Madaniyah walaupun ayatnya sedikit. Nah, ini sebagai bacaan dari surat An-Nasr, kami contohkan dulu ya bacaan surat An-Nasr 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Ya, begitu contoh bacaan surat An-Nasr 3 ayat. Artinya dari ayat-ayat surat An-Nasr ini adalah ayat ke-1, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu, dengan menyebut nama Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Ya, pada surat An-Nasr ini yang bisa kita ambil garis bawahnya adalah pertolongan Allah, kemenangan Allah. Surat ini turun karena memang pada saat itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Kemudian yang terutama pada ayat ketiga, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi pada surat An-Nasr ini juga berpesan kepada kita untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, untuk memperbanyak kalimat tasbih dan memuji atas keagungan Allah, kemudian memohon ampun kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Pemberi Taubat. Ya, pada kesempatan selanjutnya adalah coba bisa kita bersama lihat bagaimana sih cara menulis surat An-Nasr yang baik dan yang benar agar hasilnya bagus, hasilnya indah dipandang, enak dipandang mata, ya. Nah, coba bisa kita perhatikan, ini ada video tutorial cara menulis surat An-Nasr.
Ya, bagus ya tulisannya surat An-Nasr. Dan demikian materi kita pada pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya adalah satu, tulis surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullah sampai 3 ayat di buku catatan PAI masing-masing. Hasilnya difoto dan kirimkan ke WA grup PAI kelas 3 AB. Yang difoto bagian bukunya saja ya, yang ada tulisannya. Jadi tidak perlu difoto yang ada anaknya, difoto yang bagian tulisannya saja. Kemudian untuk batas akhir pengirimannya adalah hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 21.00 ya, atau jam 9 malam ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah keilmuan kita, sehingga anak-anakku bisa menjadi anak yang semakin soleh dan solehah. Dan ingat anak-anakku, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah walaupun dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.